Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. hari ini akan dilaksanakan asesmen mahasiswa untuk RPL. RPL itu adalah rencana pembelajaran lampau. Mahasiswa bernama Dimas Wahyu Putra untuk prodi teknik sipil, di mana pada kesempatan ini asesornya adalah Bapak Aji Suraji, saya sendiri, dan Pak Chandra. Baiklah, sebelum dilakukan asesmen, Dimas untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, asal daerah, pendidikan, dan pengalaman kerja secara singkat. Ya, dipersilakan. Nah, terima kasih. Nama saya Dimas Wahyudi Putra. Saya berasal dari Mojokerto. Saya telah bekerja selama 3 tahun di konsultan bangunan yang berada di bidang perencanaan dan pengawasan gedung dan jalan. Oke, baik. Pengalaman di proyek ya. Di pekerjaan apa saja Dimas ini terlibat? Saya terlibat di perencanaan dan pengawasan dan tergantung proyeknya, Pak, karena setiap tahun biasanya proyeknya berganti-ganti Ya, terus. dari sekian kali sejak lulus, terus Anda bekerja di mana saja? Di Bidang pekerjaannya? bidang pekerjaan gedung dan jalan. Di daerah mana? Untuk daerahnya saya lebih banyak di daerah Batu dan Malang dan juga Gresik. Oke, baik. Langsung saja saya coba untuk mulai menilai tentang apa-apa mata kuliah yang Anda klaim terkait dengan mata kuliah yang ada di prodi teknik sipil. Jadi memang RPL itu rencana rekognisi pembelajaran lampau. Ini adalah sebenarnya mengakui kegiatan-kegiatan yang terdahulu sudah dilakukan oleh asesi ya. Kemudian kita cek portofolionya seperti apa. Nanti sekiranya sudah memenuhi persyaratan ya, valid, autentik, terkini ya, dan seterusnya, maka akan bisa diakui. Tapi kalau seandainya itu tidak memenuhi kriteria tentang kelayakan dokumen, ya mohon maaf, itu tidak bisa. Tapi saya yakin karena Anda sudah pernah pengalaman pekerjaan, maka nanti ada beberapa mata kuliah yang bisa diakui dan itu akan bisa mengurangi masa studi ya. Nanti berapa mata kuliah yang diakui, nanti tinggal sisanya ditambah. Baik. Dari sekian daftar mata kuliah, saya ingin mencoba untuk mendalami tentang mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi ya. Metode pelaksanaan konstruksi. Jadi bagaimana suatu konstruksi, bisa jalan, bisa jembatan, bisa gedung, itu di dalam pendekatannya itu ada suatu cara-cara bagaimana suatu pekerjaan bisa mutunya bagus, lebih cepat, efisien, efektif, sehingga diperlukan namanya metode pelaksanaan konstruksi. Saya pengen tahu dari yang pengalaman Anda itu apa yang dilakukan dikaitkan dengan tentang metode pelaksanaan konstruksi. Dalam metode pelaksanaan konstruksi biasanya waktu sebelum pekerjaan dimulai kita melakukan PCM terlebih dahulu, pre-construction meeting, dan di situ kontraktor menjelaskan apa-apa saja yang akan dilaksanakan, metode-metodenya dan tahap-tahapannya. Seperti pertama jelas pengukuran kembali untuk memastikan MC0-nya, lalu dilaksanaan pekerjaan tanah yang pasti seperti galian, urukan, itu disesuaikan dengan kondisi lapangan, dan untuk kebutuhan alat-alat berat juga dilakukan dengan seefisien mungkin. Oke, baik. Di dalam metode pelaksanaan konstruksi, ada enggak evaluasi atau rencana jadwal kerja? Ada, Pak. Jadi bagaimana? Bisa ceritakan? Setiap proyek pekerjaan kontraktor membuat time schedule
perencanaan, jadi setiap minggu harus mencapai target berapa persen. Sedangkan saya sebagai pengawas bertugas sebagai memastikan target-target tersebut tercapai dan membantu untuk mencapai target tersebut seperti memberikan saran atau instruksi, lalu mencatat apa-apa saja yang perlu dilakukan. Oke, di dalam metode pelaksanaan konstruksi pengendaliannya tidak lepas dari ada namanya kurva S, ya. Jadi bagaimana kurva S itu baik itu kurva S rencana, kemudian diplotting secara superposisi dengan kurva S untuk pelaksanaan lapangan. Nah, kemudian kita cek apakah sudah sesuai atau tidak ya. Bisa membuat kurva S, Dimas? Bisa nggak saya bisa membuat kurva Menggunakan S? aplikasi apa? Saya biasanya menggunakan Excel. Kalau tidak menggunakan Excel, kalau Microsoft Project untuk proyek yang ukurannya lebih besar. Oke, baik. Sementara untuk metode pelaksanaan konstruksi, informasi-informasi sudah bisa kita gali. Nanti akan dilanjutkan lagi mata kuliah yang lain. Selanjutnya silakan Pak Chandra untuk melakukan assessment. Baik, terima kasih Pak Ji. Baik, Mas Dimas ya. Di sini juga ada beberapa mata kuliah yang ingin diklaim mahasiswa sebagai nanti beberapa mata kuliah. Saya mungkin mulai dari menggambar teknik ya. Jadi kalau menggambar teknik itu di mata kuliah ini kan adalah menguasai dasar-dasar teknik menggambar. Nah, kira-kira apa yang sudah dikuasai selama ini tentang teknik menggambar, aplikasinya atau programnya pakai apa saja? Saya bisa menggunakan AutoCAD dari 2D dan 3D, tapi biasa untuk menggambar 3 dimensi saya menggunakan SketchUp. Oke. Tentang saya yakin kalau sudah menguasai hal-hal tersebut, mungkin di dalam mata kuliah menggambar teknik ini yang di dalamnya adalah capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mampu mengoperasikan CAD gitu ya, kemudian mampu menerjemahkan gambar rangkaian dan sebagainya, gambar-gambar teknik sipil saya yakin sudah mampu begitu ya. Menggambar 3D bisa, kemudian nah sekarang pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, yang sudah dipunyai oleh Dimas, menggambar apa saja? Saya pernah bertugas sebagai drafter dalam proyek perencanaan gedung SMP di Gresik, jadi Berapa lantai gedungnya? 2 lantai Pak. 2 lantai. Tapi untuk perencanaan sebenarnya 3 lantai. Konstruksi 3 lantai, cuma yang dikerjakan cuma 2 lantai. Nah, di dalam gambar itu jelas secara umum saya ingin tahu biasanya kalau menggambar perencanaan itu terdiri dari apa saja gambar-gambar perencanaan itu? Biasanya dibagi menjadi 3 Pak untuk kode gambarnya, arsitektur, struktur, sama MEP. Okay. Sedangkan untuk arsitektur ada denah, potongan, dan untuk seperti arsitek tampak, terus arsitektur lainnya seperti kusen, lantai, plafon, sedangkan untuk struktur mulai dari rencana pondasi dan detailnya, terus kolom, balok, sloof, dan juga detailnya sampai ke atap juga. Nah, itu gambar struktur ya. Kalau di dalam konstruksi bangunan, mata kuliah konstruksi bangunan itu kan adalah memang nanti mata kuliah menggambar bangunan minimal 2 lantai. Nah, di situ kalau saya tanya yang pernah digambar, misalkan gambar detail portal ya, misalkan ada kolom dan balok. Nah, itu yang digambar apa saja gambar detailnya? Dalam detail portal biasanya terdapat dimensi besinya, terus jarak antar besi, Ya. serta elevasi Ya. yang tentu, Ya. terus ukurannya, baloknya. Ya, oke. Jadi memang di dalam mata kuliah konstruksi bangunan itu diminta bahwa nanti mahasiswa setelah menempuh mata kuliah itu dia punya kemampuan untuk menggambar
struktur gitu ya, salah satunya ya. Ya. Nah, kalau Mas Dimas sudah berpengalaman seperti itu, maka sebenarnya sudah masuk ke dalam capaian pembelajaran mata kuliahnya ya. Karena dalam konstruksi bangunan itu mulai dari struktur bawah sampai struktur atas itu harus sudah memahami. Dan saya yakin kalau sudah pengalaman seperti itu, apalagi sudah lantai 3 ya, detail-detailnya sudah bisa dikuasai ya, seperti itu ya. Kalau selain bangunan, struktur bangunan, apa pernah punya pengalaman struktur bendungan mungkin atau? Selain bangunan saya pernah membuat struktur jalan. Jalan ya. Jalan Itu berarti nanti gambar penampang gitu ya, penampang ya, jalan. geometrik jalan. Kalau di bangunan air belum ya? Bangunan air belum pernah Belum ya. Oke, saya kira cukup itu dulu Pak Ji. Ya, baik. Nanti kita dilanjutkan lagi untuk mata kuliah yang lain. Tapi saya coba untuk lebih mendalami lagi. Ini di dalam kurikulum PT-nya, Dimas ini menyebutkan pernah jadi inspektor, ya. Pernah jadi teater, Pak Chandra. Ya. Pernah jadi estimator, ya. Berarti pengawasan lapangan. Pernah jadi surveyor, ya. Saya ingin tahu untuk inspektor, karena inspektor ini yang tahu persis di lapangannya, ya. Nah, ketika sedang pelaksanaan pekerjaan. Di pekerjaan apa itu inspektornya? Inspektor sekarang yang sudah terselesaikan, saya pernah menjadi pengawas di Mojokerto dalam rehabilitasi gedung SD. Gedung sekolah dasar. Oh iya, sebagai inspektor ya. Apa yang dilakukan? Skop pekerjaannya apa? Baik, pekerjaan saya dari mulai catat progres, lalu memastikan bahwa semua kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spek-spek yang ada di EE dan RKS, lalu RKS dan melaksanakan memastikan bahwa K3 terlaksanakan dengan baik. Oke. K3 juga masuk di dalam inspektor ya? Ngecek ya? Karena di dalam kontraktor biasanya terdapat item-item K3, jadi harus dari sebagai inspektor juga harus. K3. Singkatan dari apa, Dimas? K3? Kesehatan, keselamatan konstruksi. Kesehatan dan keselamatan konstruksi ya. Nah, itu harus ada kegiatan K3 itu. Ya. Ada APD, ada APK, gitu ya. Perlengkapannya sudah harus lengkap ya. Waktu kamu mobilisasi lapangan juga pakai APD? Ya, saya menggunakan mulai dari helm, rompi, sama sepatu. Helm, rompi, sepatu. Seharusnya apa yang lengkap? Tergantung kan jenis pekerjaannya. Tergantung jenis pekerjaan. Kalau pas sebut saja di kamu apa? Karena ada minimum helm, rompi, sama sepatu terus. Helm, rompi, sepatu. Ya. Tapi nanti kalau ada pekerjaan khusus, misalnya kaitannya dengan silo harus pakai kacamata, atau kaitannya dengan benda-benda tajam harus memakai sarung tangan. Terus ketinggian harus menggunakan body harness. Oke, K3 ya. Oke, baik. Sementara cukup. Nanti kita dalami lagi untuk beberapa mata kuliah dan mungkin bisa diakhiri ya. Oke, Pak Chandra ada tambahan lagi? Sudah cukup. Oke, saya rasa cukup ya, Dimas ya. Nanti akan kita evaluasi bersama mana mata kuliah yang diakui nanti sebagai mata kuliah yang mungkin sudah ada ditempuh karena sudah diakui rekognisi pembelajaran lampau dari pengalaman Anda diakui sebagai mata kuliah, nanti tinggal menempuh sisanya saja. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan Widagama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.